pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini, di mana Tuhan sungguh memelihara, menolong, dan membimbing hidup kami hingga kami ada saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman pada renungan pagi hari ini yang terambil dari nats firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikan kepada Daud. Bapak Ibu, sebagai topik renungan pagi hari ini, yaitu kunci mujizat mendengar dan taat kepada Allah. Nats firman Tuhan ini di dalam judul perikop yang kita baca, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Hidup kita yang sudah Tuhan selamatkan melalui anaknya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bagian keselamatan itu, hidup kita ada disertakan bersama-sama Yesus Kristus Tuhan. Nats firman Tuhan ada 4 poin yang hendak kita lihat dalam perikop ini. Yang pertama, mendengar firman Tuhan, yaitu mendengar suara Allah. Di dalam ayat yang sudah kita baca, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Tentu menyendengkan telinga kita mendengar suara Tuhan, maka kita akan hidup. Tentu ketika kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, menjadi pedoman penuntun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat di ayat 6 di Yesaya 55, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tentu kalau kita datang mencari Tuhan dalam kerendahan hati kita, kuasa dan kasih Tuhan yang kita alami. Yang kedua, duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Ada kerendahan hati kita yang memiliki kepasrahan dan memiliki keyakinan bahwa pengharapan yang hidup ada di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, berseru dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita gemar dan suka memuji, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan kita, dan kita siapkan waktu pikiran kita, tentu kuasa mujizat
itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang pertama, mendengar firman Tuhan atau mendengar suara Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, banyak mendengar dan sedikit berbicara. Tentu Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, dengan tujuan yang sangat jelas, ialah supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lebih banyak mendengar dan sedikit berkata-kata, sedikit berbicara. Tujuannya adalah dalam praktik kehidupan kita, ketika kita banyak mendengar, kita mengerti maksud dan tujuan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tapi prakteknya Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari justru lebih banyak berbicara. Ketika kita banyak berbicara, disitulah muncul penghakiman dari kita, intimidasi, bahkan terjadilah gosip, bahkan menghujat, mengkritik, dan hal sebagainya, menjadikan, memposisikan diri kita, kitalah yang paling benar daripada orang lain. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, sendengkanlah telingamu, dengarkanlah firman Tuhan, supaya Tuhan bersuara di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak berbicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Tentu ketika kita banyak mendengar, ada akal budi, ada hikmat, ada pemahaman dan pengertian yang lebih dalam sesungguhnya bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berfirman melalui Yesaya 55 ayat 3 yang sudah kita baca tadi, sendengkanlah telingamu. Mari kita banyak mendengar suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan singkapkan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Datanglah kepadaku. Tentu ada inisiatif digerakkan kita untuk datang kepada Tuhan dalam segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu kalau sudah kita memahami rencana dan rancangan Tuhan yang begitu mulia dan besar dalam kehidupan kita, kita didorong untuk bersaksi tentang kasih, buah-buah roh di dalam kehidupan ini. Dan juga kita diperlengkapi perlengkapan rohani, yaitu firman Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, kita meluangkan waktu saat teduh dan berdoa fokus kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, yang ketiga, kita memberikan kesempatan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Di Yesaya 42 ayat 20 dikatakan, engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Bapak, Ibu, Tuhan ingin sekali berbicara kepada kita. Tuhan mau kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan, suara ilahi,
suara surgawi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya, lewat para nabi, para pendeta, para halado, dan para penginjil, supaya kita meresponi firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari sejarah Alkitabiah tentang Nuh, Nabi Nuh, dia mendengarkan perintah dan suara Tuhan, supaya dia membuat sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Walaupun di luar logika, rasio pemikiran manusia, tetapi dia taat dan setia melakukan perintah Tuhan, membuat perahu di atas gunung. Sehingga pada waktu yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupan Nuh dan keluarganya, mereka terhindar dari air bah, sehingga Nabi Nuh dan seisi rumahnya, keluarganya selamat dari air bah tersebut. Dan ini juga kita harus mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita terhindar dari kecelakaan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan sering memberikan aba-aba dan petunjuk dan pedoman di dalam kehidupan kita. Hanya bagaimana kita peka di dalam kehidupan kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan, kita boleh menimbang dan menilai di dalam kehidupan mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Tetapi kita fokus melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu, yang kita lihat, Allah mengikat perjanjian abadi. Tentu menurut kasih setia yang teguh yang sudah Tuhan janjikan kepada Daud. Bagaimana Daud begitu mendengar suara Tuhan, dan dia mau berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan menjanjikan keselamatan dan berkat kepada Daud. Kalau kita lihat di ayat 4, di Yesaya 55 ayat 4, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan memerintah bagi suku-suku bangsa. Daud adalah raja yang diberkati Tuhan, raja yang penuh hikmat, kebijaksanaan. Dia memiliki itu karena dia mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia mau melakukan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia fokus berjalan di dalam jalan kebenaran yang Tuhan sudah tunjukkan baginya, sehingga dia boleh Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari mendengarkan suara Tuhan dan taat dan setia akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kehebatanmu, tetapi rendahkan dirimu di kaki Tuhan, supaya Tuhan bersuara, supaya Tuhan berbicara dari hati ke hati di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan aktivitas hari ini kita semangat dan berdoa, berjuang di dalam kasih Kristus. Besok tanggal 17 Agustus kita persiapkan bahwa kasih Allah begitu besar buat bangsa Indonesia ini, yaitu Dirgahayu 77 tahun, dan kita ada dalam bagian bangsa ini. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita, supaya bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena ada anak-anak Tuhan di negara bangsa Indonesia yang kita cintai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, supaya kami menyendengkan telinga. Biarlah Tuhan yang berbicara bagi kami. Kami dengar-dengaran akan perintah dan suara-Mu, supaya disingkapkan rencana yang begitu besar dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat, menjadi saksi di dalam kehidupan kami sehari-hari di sekeliling kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami boleh beroleh hati yang bijaksana, hati yang bersuka cita, damai sejahtera. Berkatilah para jemaat-Mu, berkatilah hamba-hamba Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan di dalam bangsa dan negara kami ini, yang kami cintai, yang akan kami memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun besok. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap semangat maju di dalam Tuhan. Amin.